إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di pengajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berharap agar kita menjadi seorang mukmin yang mengerti atas agamanya, menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang berjalan di atas dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan, dan kelak di ujung hayat kita Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita bahas ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, tentang kiat-kiat agar kita dapat selamat di dunia dan juga kelak di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah ambil 4 poin. Yang mana di buku ini akan dijelaskan ada 10 poin kiat-kiat agar kita bisa selamat, terutama di akhirat. Karena tidak semua orang yang selamat di dunia, dia bisa selamat di akhirat. Ya. Adapun 10 poin ini, insya Allah 10 poin ini akan mengantarkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di poin yang pertama, apa yang sudah kita bahas, bisa raise hand. Berbagi supaya tidak satu arah, supaya 2 orang yang mau jawab bisa raise hand. Sudah ada 4 poin yang kita bahas. Poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan. Yang mau bantu menjawab, silahkan bisa raise hand. Fadhal. Silahkan, ada yang raise hand barusan. Silahkan. Anda coba jawab Ustadz ya. 2 poin aja jawab. Tepat 2-2. Silahkan. Oh Toyib, ini ada yang via chat juga Ustadz, ada yang masuk via chat. Di Anda nggak masuk chatnya, tidak kelihatan. Iya, ini mentauhidkan Allah katanya dari Eni. Kalau betul. Yang pertama. Poin yang kedua. Yang kedua, melengkapi mungkin tadi Ustadz, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya padanya. Alhamdulillah, sahih. Selanjutnya, poin kedua. Yang kedua, ittiba di atas sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW. Jazakumullah khairan. Yang lain, ada yang mau bantu menjawab dari jamaah yang hadir di sini? Silahkan. Poin yang ketiga dan poin yang keempat. Untuk kita ulang para jamaah sekalian sedikit ya, bahwasanya mungkin ada ikhwah yang baru bergabung di sini. Kita membahas tentang satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Atau ini ada Ummu Jinsia, silahkan. Kalau mau bantu menjawab, bisa dibuka mic-nya. Iya. Yang ketiga, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah.
Masya Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat, silakan dilanjutkan. Halo, yang keempat. Anak nggak ikut Ustadz yang keempatnya. Jadi kita ulang, insya Allah. Bahwasanya kita di sini membahas tentang satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak yang berjudul ya 10 hal yang dapat menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita sudah bahas 4 poin. Poin yang pertama sudah dijawab tadi oleh Abu Abdurrahman, bahwasanya yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Orang yang datang berjumpa dengan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, mereka insya Allah adalah orang-orang yang selamat kelak di akhirat. Yang kedua adalah ittiba' sunnah. Hidup di dunia ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi yang namanya bid'ah. Kalau tauhid itu musuhnya adalah syirik, kalau sunnah ya musuhnya adalah bid'ah. Kita ikuti ya apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keempat yang sudah kita bahas adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya amlik alaika lisanak, ya jaga, tahan itu lidahmu, waliyasa'aka baituka, atau waliyasa'aka baituk, atau kata Rasulullah, selain menjaga lisan, ya kata Rasulullah, banyak-banyak diam di rumah, jangan banyak-banyak keluar, terlalu sering keluar rumah. Ya. Lagi tidak ada urusan, cuma nongkrong-nongkrong sana-sini, ya, lebih baik di rumah, itu lebih aman untuk agama, untuk akhlak kita, ya lebih aman juga untuk dunia kita, mungkin tidak boros, tidak gampang keluar uang misalkan. Ya, intinya tinggal di rumah sama anak sama istri. Wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosa. Ya, jadi intinya di sini adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Itu poin yang keempat. Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas poin yang kelima. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, dari sebab-sebab atau kiat-kiat yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat, menjadi sebab keselamatan kita di akhirat adalah al-firaru minal fitan, lari dari yang namanya fitnah. Apa sih artinya fitnah? Ada yang tahu di sini? Apa artinya fitnah? Bisa raise hand siapa yang tahu artinya? Dicoba apa artinya fitnah? Kalau kita di Indonesia bilang fitnah, mungkin orang nuduh seseorang, oh kamu berbuat seperti ini, kamu berbuat situ, padahal orangnya tidak berbuat, oh kamu fitnah. Nah, itu di Indonesia ya. Tapi yang dimaksud dalam agama Islam, apa itu fitnah? Ada yang bisa tahu di sini? Atau ada yang tahu di sini? Bisa membantu kita di sini? Silahkan. Atau Anda balik pertanyaan? Ada di sini, ada dua yang menjawab. Untuk Ukhti, Eni, silahkan bisa dijawab apa artinya fitnah, bisa dibuka mic-nya. Ukhti, Eni, silahkan kalau mau bergabung untuk menjawab apa artinya fitnah. Persilakan kepada Ibu Eni untuk menyalakan mikrofonnya yang sudah resen untuk jawab pertanyaan dari Ustaz. Bantu, silahkan. Ana coba jawab Ustaz. Silahkan. Fitnah itu seperti subhat gitu Ustaz. Iya, fitnah seperti subhat ya, masih agak jauh jawaban. Atau Kaidah silahkan kalau mau membantu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fitnah itu adalah sesuatu yang disampaikan atau dikatakan dan itu tidak benar. ya. Dan
sesuatu yang diceritakan yang tidak benar. Ya, Anda sudah bilang tadi di Indonesia artinya fitnah itu. Tapi di lapangan, di istilah syariat fitnah itu bukan itu. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, Abdul Rahman, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, ujian mungkin? aywa, betul, 100%. Jazakillah khair. Artinya fitnah itu adalah ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya musibah, ya ujian yang Allah timpakan kepada kita itu artinya fitnah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta-harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Maksudnya apa? Ujian maksudnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bab yang kita bahas ini adalah al-firar minal fitan. Keluar dari tempat-tempat yang bisa menguji diri kita ini. Datang ke tempat-tempat yang banyak perempuan-perempuan, ya banyak musik di sana kemari, atau perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Kita ini meletakkan diri kita ke fitnah, ke ujian. Yang belum tentu kita ini kuat nahan ujian itu. Makanya di sini salah satu sebab keselamatan al-firar minal fitan. Kabur, menjauhkan diri dari yang namanya fitnah. Ujian-ujian. Bukan kita tidak tahu saat itu ujian atau bukan. Kita tahu. Kata siapa tidak tahu? Kita diuji sama harta. Kita tidak kuat sama ujian harta. Kita jangan deket-deket ke sana. Jangan kita terlalu tamak sama uang. Kenapa? Kita kalau sudah punya uang, kita tidak mampu untuk membendung ini, syahwat ini. Jangan main-main di sana. Ada ujian-ujian yang sangat banyak turun ya. Ujian kemiskinan, ujian kekayaan, ujian jomblo, ada ujian anaknya nguji, tetangganya nguji, banyak ujian. Ya. Kita disuruh menghindar dari yang namanya fitnah. Salah satunya sabda Rasulullah tadi yang kita baca. Waliyasa'ka baituka. Kalau bisa rumahmu itu jadi lebar buat kamu. Maksudnya rumahnya lebar, maksudnya kamu yang betah dong di rumah. Sudah nggak usah keluar-keluar. Kenapa? Di luar rumah itu banyak fitnah, banyak ujian. Ya, disebutkan di sini al-firar minal fitan wal ibtiad anha. Wal ibtiad anha. Jauh dari fitnah, kabur dari fitnah dan menjauhkan dirinya dari fitnah. Wa ighlaq abwabihi atau wa ighlaqil abwab dunaha manjatun lil abdi fid dunya wal yaumil qiyamah. Ya. Orang-orang yang kabur dari fitnah, menjauhkan dirinya dari fitnah, menutup pintu-pintu fitnah, maka ini akan menjadi sebab kebahagiaan seseorang, keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Apalagi kelak di hari kiamat. Ya. Salamatun lidinihi wa dunyah. Dan ini juga bisa membuat keselamatan buat dia di dunia. Ya, agamanya selamat, dunianya selamat. Waqad dallat ala dzalika nususun adidah. Sangat banyak dalil-dalilnya yang datang yang menjelaskan masalah ini. Ya, minha ma taqaddama fi hadits Uqbah bin Abi Amir, sebagai mana yang sudah kita bahas, kata Syekh di sini, hadis yang sudah kita bahas di poin yang sebelumnya. Hifdzul lisan. Hadis yang sama. Yang pertama Rasulullah bilang tadi apa? Amlik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Tahan, kuasai itu lisanmu. Jangan kamu yang dikuasai sama lisan, tapi engkau yang kuasai lisanmu. Waliyasa'ka baituka. Di sini intinya. Ya kalau bisa rumahmu tuh jadi tempat yang lebar untukmu meskipun rumahnya sempit, yang betah tinggal di rumah. Ya. Maksudnya kata Syekh di sini, an yahrisal mar'u ala luzumi baitihi la siyama indama tashra'ibul fitan. Kita ini disuruh sering-sering duduk di rumah, jangan banyak-banyak keluar. Apalagi di hari-hari seperti ini sekarang, di mana-mana kita ini keimanan kita, agama kita, semua diuji. Keluar, ada fitnah wanita, ada fitnah harta, lihat orang pakai mobil bagus, mobil kita jelek, ada orang naik motor bagus, motor kita jelek, ada orang rumahnya 3 lantai, rumah kita 1 lantai pun sudah reot, mau hancur rumahnya. Ujian. Liyakuna ba'idan an istishrafiha, supaya kita jauh dari intayannya fitnah itu. Fa inna fil buyuti al-amanata was-salamata lil mar'i minal fitan. Karena salah satu cara untuk menjauhkan diri dari fitnah itu kita diam di rumah. Fa idza kharaja min baitihi, maka jika seseorang keluar dari rumahnya, ta'arrada laha, faqad 'arrada nafsahu lil halakah. Orang yang sering-sering keluar rumah ya, tanpa ada
ada keharusan keluar rumah. Lain cerita kalau kerja, cari nafkah dan lain sebagainya, itu tidak kita bahas di sini. Keluar rumah karena sumpek di rumah, nggak ada kerjaan atau ya bahasa kita healing lah ya, malas di rumah terus pengen keluar, ya itu dia meletakkan dirinya di jurang fitnah, di jurang kebinasaan. Ya. Berapa banyak orang yang keluar di rumahnya, ketemu sama seorang wanita, sehari sekali ketemu, besoknya nanti tidak sengaja ketemu lagi, besoknya tidak ketemu lagi, akhirnya kenalan, tanya sini, tanya sana, tukeran nomor handphone, ujung-ujungnya apa? Berzina, naudzubillah. Ya. Ribut sama tetangga lah, dibilang kurang ajar lah sama tetangga dan lain sebagainya, berantem dan lain sebagainya. Ini fitnah, ujian para jamaah sekalian. Walihada syuri'a lil muslim ayyukthira minat ta'awudhi minal fitan. Maka dari itu semua, bagi setiap muslim agar membiasakan dirinya untuk sering-sering berdoa minta dijauhkan dari fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda saat memberitahu para sahabatnya, ta'awwadhu billahi minal fitan. Berta'awudlah kalian yang banyak kepada Allah dari ujian-ujian, dari yang namanya al-fitan. Fitan itu jamaknya kata fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah yang kelihatan mata sama fitnah yang ada dalam hati kita ini. Ujian yang tidak bisa dilihat sama mata, itu ada di hati orang. Fitnah popularitas, fitnah dikenal banyak orang, rasa ujub di hati dan lain sebagainya. Ini ujian para jamaah sekalian. Minta sama Allah supaya dijauhkan dari hal-hal itu. Yang kelihatan mata, apa yang di dalam hati. Rasulullah yang perintahkan, ista'idhu billah, bertawudlah kalian, minta sama Allah supaya dijauhkan dari yang namanya fitnah. Fitnah yang kelihatan mata atau dalam hati. Ya. Waqad istajadda fi hadaz zaman, kata Syekh, ini lihat, diperhatikan para jamaah. Waqad istajadda fi hadaz zaman ajhizatun hadithatun qad tujadu ma'al mar'i fi baitihi. Tapi zaman sekarang ada satu ajhizah, salah satu alat yang baru, ya, yang bisa membuat orang terfitnah padahal orang ada dalam rumahnya. Ini yang sekarang kita pakai nih. Ya. Wa tudkhilu alaihi anwa'an minal fitan wasyurur, yang dapat memasukkan ya, ke dalam rumah orang itu segala macam ujian-ujian, fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Bayangkan ya, berapa ada juta video yang ada di YouTube misalkan, ya, yang isinya syubhat-syubhat semua. Orang yang sudah lempeng jalan lurus dengar video sampai habis, sampai dengerin karena penasaran, selesai nonton video berubah isi kepalanya. Yang dia tahu selama ini seakan-akan habis semua, disapu sama syubhat itu. Ya. Belum lagi yang berbau syahwat, lebih banyak lagi, lebih gila lagi zaman sekarang. Lihat ibu-ibu di luar sana sama anak-anaknya joget-joget di aplikasi dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ya, ini para jamaah sekalian. Syahwat dahsyat, syubhat luar biasa. Ya. Sekarang bisa kita intai itu semua dari dalam rumah. Wa qad tawarrata katsirun minan nas. Sungguh ini semua telah menjerat banyak para manusia. Yang menjerat banyak manusia kepada jeratan-jeratan yang sangat besar. Karena mereka terlalu bermudah-mudahan dalam menggunakan alat ini, handphone ini. Waddukhul li'adadin minal mawaqi' wal baramijil fasidah. Masuk ngelihat ya situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang isinya kerusakan di dalamnya. Walihada fannajat al-mu'allaqatu biluzumil buyut fil hadits as-sabiq muqayyadatun bil bu'di an istikhdam al-ajhizatil haditsah. Ya, mau handphone, mau laptop sama. Kata Syekh di sini, maka hadis yang tadi sekarang kita tambahkan maknanya. Ya, hadisnya tidak bisa ditambahin, itu kalau Rasulullah SAW, tapi maknanya para jemaah sekalian, kita mau selamat dari fitnah, kita harus sering-sering ada di rumah dan kita jaga diri kita dari isi handphone kita. Ya. Belum lagi para jemaah sekalian, ya, berapa banyak waktu yang hilang, berapa banyak akhlak yang rusak, ya, berapa banyak ya dunia yang kita tinggalkan, dan berapa banyak akhirat yang kita buang sia-sia. Kerugian yang sangat dahsyat. Modal handphone aja satu.
bisa merusak kehidupan orang pada jamaah sekalian. Sampai itu di rumah sakit jiwa banyak orang-orang yang sakit. Sakit jiwa kenapa? Karena tidak dikasih handphone lagi sama orang tuanya. Anak SMP, baru lulus SD, ya, anak SMA, ada di rumah sakit jiwa. Kenapa? Kecanduan gadget. Gila para jamaah sekalian. Na'udzubillah. Makanya kata para ulama, tinggalkan atau kurangi. Salah satu. Tidak ada yang ketiga. Tinggalkan atau kurangi. As-sa'adatu wan najatu fi tajannubil fitan wassalamatu min syarriha. Kama qala Nabi SAW, inna as-sa'ida liman junnibal fitan. Ya, maka dari itu kebahagiaan dan keselamatan ya, itu ada pada diri seseorang yang selalu menjauhkan dirinya dari yang namanya fitnah-fitnah. Menjauhkan dirinya dari keburukan al-fitnah yang dapat menjerat seseorang, mengikat seseorang dia ya sampai ketagihan dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah, inna sa'id, sungguh orang berbahagia kata Rasulullah adalah orang-orang yang dijauhkan dari yang namanya fitnah-fitnah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu poin yang kelima yang mau kita sampaikan. Lari yang dari namanya fitnah. Yang selanjutnya, para ikhwah sekalian, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang keenam yang mau disampaikan di sini adalah kasratud du'a wal luju' ila Allah. Perbanyak doa dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kita tidak mampu jamaah menghadapi fitnah-fitnah dan ujian di zaman sekarang ini. Ya mau sehebat apa orang pasti kena aja. Terlena sama ini, terlena sama itu. Ya, kalau kita mau mengandalkan ilmu kita, mau mengandalkan keimanan kita, mau mengandalkan ibadah kita tidak akan mampu para jamaah. Betapa banyak orang yang siangnya mukmin, malamnya sudah kafir. Malamnya mukmin, paginya sudah kafir. Dijual agamanya sama dia dengan sebagian yang hina dari dunia ini. Itu kalau sudah tersebar fitnah di mana-mana. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Begitu juga ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam risalahnya, dalam tulisan beliau ini. Kata beliau, doa miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Ya, doa itu adalah kunci dari seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahi jamaah, kita punya senjata yang paling dahsyat. Senjata yang tidak akan bisa dibendung dan dibalas oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tembak orang bisa balik tembak kita. Ya, kita bisa punya 1.000, 3.000 pasukan, mungkin ada yang punya lebih banyak lagi. Tapi doa ini senjata ya, urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan itulah kunci dari seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa idza 'alima al-'abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirat illa liman najjahu Allah. Dan sekarang saat kita sudah tahu, seorang hamba sudah tahu bahwasanya tidak akan ada yang selamat di dunia dan di akhirat kecuali siapa-siapa yang Allah selamatkan. Maka sudah wajib kita ini harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan tersebut. Karena kita tahu keselamatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semata. Tidak ada orang bisa selamatkan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka fatlub najataka min Allah. Maka mintalah keselamatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib. Ya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab seluruh doa orang-orang berdoa jika mereka mau berdoa kepada aku. Ya. Walistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka ya datanglah kepada panggilanku wal yu'minu bi, ya, dan agar beriman kepadaku la'allahum yarshudun. Semoga mereka menjadi orang-orang yang berakal. Ya. Suruh doa sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bilang, wahai Muhammad, saya dekat, saya jawab semua yang kau mau. Semua doa-doa orang yang berdoa. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala,
doalah, minta kepadaku, niscaya aku akan jawab doamu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Langsung, ud'uni. Minta sama ana, kata Allah. Jangan minta sama yang lain. Minta sama kuburan. Orang mati di kuburan diminta-mintain, disampaikan, tolong sampaikan ke Allah dan lain sebagainya. Tidak usah. Allah tidak punya agen di atas muka bumi ini ya. Langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum. Aku akan beri apa yang kalian inginkan. Man arada li nafsihi najah, maka barang siapa yang menginginkan bagi dirinya keselamatan, falyukthir min du'aillah, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli khair. Ya, doa seluruh kebaikan, apapun kebaikannya, sampaikan, minta, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayad'ullah bitsabat. Ya. Doa kepada Allah agar ditetapkan di atas agama Islam ini. Ya do'uhu bisalamati minaz zaigh, minta kepada Allah agar diselamatkan dari yang namanya kelencengan, lenceng dari tempat, dari agama yang benar, dari yang namanya kepleset dari jalur yang benar. Ya da'uhu bis-shalah, minta kesolehan sama Allah, semoga kita jadi orang soleh, orang yang diberi hidayah sama Allah SWT, jadi orang baik. Wa ghairiha min khairid dunya wal akhirah, dan doa-doa yang lain dari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia dan di akhir. Kita para jamaah sekalian, kebanyakan doa kita minta dunia, dunia, dunia. Minta jabatan, minta istri, anak, harta, ya, kesehatan, panjang umur, dan lain sebagainya. Ya ini bukan tidak boleh, boleh ya. Tapi ini kayak kok timpang doanya. Kita lupa, kita ini besok mau mati para jamaah sekalian, berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita doanya dunia, dunia, dunia terus, akhirat ini gimana? Ya. Kalau kita betul doa sama Allah luar biasa, minta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tapi jangan urusan yang dunia-dunia saja. Doa minta sama Allah urusan akhirat. Sebagaimana kisah yang ma'ruf. Ya, kisah Ajuzat Bani Israel yang mungkin sudah Anda ceritakan di sini. Ya, tentang wanita tua Bani Israel. Ya. Rasulullah SAW suatu hari pernah datang ke rumahnya orang Badui ya. Rasulullah keluar dari kota, dari rumahnya keluar ke pinggiran kota, ke orang-orang Badui, mampir ke sana sama orang Baduinya dijamu ya, dikasih makan, dikasih minum. Rasulullah bersyukur, mau berterima kasih sama mereka yang sudah menjamu Rasulullah. Rasulullah bilang, minta sama ana, silahkan, apa yang kamu butuhkan, bilang sama ana. Bayangkan jamaah, Rasul yang nawarkan, bilang sama ana minta apa, insya Allah ana kabulkan permintaannya. Kalau antum minta apa? Sini ada 22 orang di sini sama ana bareng. Kalau antum minta apa kira-kira doanya? Tak jabatan kah? Atau minta apa? Anak kah? Atau minta gaji besar, kesehatan, panjang umur, dan lain sebagainya? Ya, atau minta apa? Orang ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ana perlu hewan tunggangan dan ana perlu kambing yang bisa diperah sama istri supaya untuk ngasih makan dan minum anak-anak di rumah. Cuman itu permintaannya. Ini sudah ditawarin sama seorang Rasul. Silahkan minta, anak kabulkan permintaannya. Dia minta itu aja. Kata Rasulullah, apakah kamu tidak bisa minta seperti yang diminta sama orang tua Bani Israel? Kata mereka, gimana ceritanya? Kita tidak tahu tuh orang tua Bani Israel seperti apa, nenek tua Bani Israel. Akhirnya Rasulullah ceritakan, misalnya dulu itu di zaman Nabi Musa, saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dari Mesir. Nabi Musa itu kan diperintahkan keluar malam-malam. Ya, wasri bi ibadi lailan innakum muttaba'un, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya keluarlah kamu wahai Musa ya di malam hari, dan kalian nanti akan ya mungkin akan disusul sama Firaun. Pokoknya cepetanlah keluar. Tapi dikatakan Nabi Musa itu muter-muter terus. Setiap keluar nanti balik lagi ke tempat itu, nyasar gitu. Keluar balik lagi. Akhirnya ada orang-orang yang bilang, wahai Musa, kita ini tidak akan pernah bisa keluar dari Mesir sebelum kita bawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Musa, siapa yang tahu jasadnya Nabi Yusuf di mana? Nggak ada yang tahu. Akhirnya ada yang kasih tahu. Ada satu perempuan di sini sudah tua. Hanya orang itu saja yang tahu di mana jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Taib, di mana orangnya? Dikasih tahu. Itu di situ orangnya. Didatangi sama Nabi Musa. Dia tanya Nabi Musa, ya kita ini mau keluar dari Mesir dan kita tidak bisa keluar sebelum bawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam.
dan hanya kamu orang yang tahu. Tolong kasih tahu kita supaya kita bisa cepat berangkat. Katanya ibu-ibu ini, kalau kamu bisa kabulkan permintaan saya kasih tahu di mana tempatnya. Tapi kalau kamu tidak mengabulkan permintaan saya tidak kasih tahu di mana. Akhirnya kata Nabi Musa, silahkan ucapkan. Kalau saya mampu, saya kabulkan. Akhirnya kita lihat permintaan ibu ini. Lihat, jemaah. Ini sama ceritanya kayak Badui tadi. Disuruh minta sama Rasulullah, silahkan. Apa? Sal hajatuka, minta hajatmu. Apa hajatnya? Nabi Musa nawarin juga, silahkan katakan, kata Nabi Musa. Katanya ibu ini apa jamaah? Akun ma'aka fil jannah. Aku sama kamu besok di surga. Pastikan itu. Kalau iya, anak kasih tahu di mana sekarang. Lihat jamaah. Jomplangnya lihat. Yang ini minta kambing supaya bisa diperah susunya. Yang ini minta masuk surga sama Nabi Musa. Lihat. Ini bedanya orang yang belajar sama orang yang tidak belajar. Mintanya sama Allah pun beda. Orang yang belajar minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta minta hidayah, husnul khatimah, minta surga yang tertinggi sama Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan hisabnya, minta kalau bisa tidak usah dihisab, ya masuk surga langsung. Itu permintaan orang-orang yang tahu. Adapun orang-orang yang tidak tahu, mintanya dunia-dunia aja. Akhirat lupa, dia seakan-akan dia tidak mau mati gitu. Kita lihat ibu ini. Saya sama kamu di surga, pastikan itu. Kalau kamu iya, saya kasih tahu. Tidak, saya minta maaf, saya tidak bisa kasih tahu. Kaget Nabi Musa. Karena tidak bisa. Urusan surga neraka, urusan Allah SWT. Turun wahyu jamaah dari Allah SWT ke Nabi Musa. Kasih yang dia mau. Kata Nabi Musa, kamu sama anak di surga nanti. Kasih tahu sekarang di mana tempatnya. Dikasih tahu sama ibu-ibu itu. Di situ ada danau kecil, banyak airnya. Ya, kamu keluarin airnya. Jasadnya Nabi Yusuf ada di bawah situ. Akhirnya dibongkarlah danau itu, ketahuan ketemu jasadnya Nabi Yusuf, dibawa, akhirnya jalan terbuka dari Mesir untuk Nabi Musa dan para pengikutnya berangkat dari Mesir. Kita lihat para jamaah sekalian ya. Kita jangan doanya yang ya kita tahu kita perlu sama dunia para jamaah sekalian. Tapi kalau isinya itu terus, gimana besok di akhirat para jamaah sekalian? Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, wa'adhamud doa 'alal itlaq, dan sebaik-baik doa secara mutlak itu adalah doa yang ada di surat Al-Fatihah yang dimulai dari kata ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling dahsyat ya. Dan seterusnya sampai waladhdallin ya. Fa innallaha idza hadal 'abda ila siratihi fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah. Karena kenapa? Orang-orang, kalau kenapa Syekh di sini bilang bahwasanya doa yang terbaik itu adalah doa minta siratal mustaqim. Minta petunjuk. Dina, kasih kita petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Kenapa? Jelas kalau Syekh di sini, orang yang sama Allah sudah dikasih petunjuk. Tidak mungkin orang itu tidak selamat. Pasti orang itu selamat di dunia dan di akhirat. Pasti. Allah kasih petunjuk sama seseorang, tidak mungkin orang itu tersesat di dunia dan di akhirat. Man yahdillah fala mudilla lahu. Orang yang sudah sama Allah dikasih petunjuk, mustahil orang itu bisa tersesat di dunia dan di akhirat. Wa man yudlil, tapi kalau sudah ada yang sama Allah disesatkan, mau datangkan ustadz dari langit, mau malaikat turun ngasih tahu, tidak bisa jemaah. Kalau sama Allah sudah disesatkan, tidak bisa. Makanya itu adalah doa terbaik ya, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah dihayati saat sholat. Wan buru-buru cepet-cepet. Ihdinas siratal mustaqim lewat aja. Kita lupa bahwa itu tuh doa sebenarnya. Ya. Wali ahammiyati hadzal doa lil abd, dan juga dari salah satu pentingnya doa ini untuk seorang hamba ya. Bahwasanya ya ini secara umum doa ya. Bahwasanya doa ini betapa dahsyat dibutuhkan sama seorang hamba. Termasuk dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim yang tadi. Kita lihat ihdinas siratal mustaqim itu kita disuruh baca minimal sehari berapa? 17 kali. Ya. Setiap rakaat sholat kita baca Al-Fatihah. Ya, mau yang jahar, mau yang sir, kita baca Al-Fatihah. Fahim bagi al-muslim, maka bagi setiap muslim, ya jangan sampai baca surat Al-Fatihah kebablasan gitu-gitu saja, tidak paham maknanya apa. Ini satu hal yang memalukan. Kalau sehari disuruh baca minimal 17 kali, kita tidak paham maksudnya, bablas-bablas saja, ya sayang para jemaah sekalian ya.
Karena sungguh kemenangan, ya, keberuntungan mendapatkan hidayah, ya, itu adalah salah satu tanda keselamatan atau penyebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, maka kata Syekh di sini ad-du'a wal luju' ila Allah, ya, berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengembalikan apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilhahu alaihi bis-su'al, minta terus sama Allah, minta, enggak bosan-bosan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Min a'dhami mujibatin najah. Ini adalah salah satu terbesar penyebab keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, kalau kita lihat para nabi-nabi, kita lihat nabi ini sudah nabi dia masih doa sama Allah lagi. Nabi ini, apalagi kita. Nabi aja doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an para nabi-nabi itu minta sama Allah doa. Contohnya Nabi Nuh dicontohkan di sini. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inna qaumi kadzabun, ya Allah, sungguh kaumku ya Allah mendustakanku ya Allah. Minta sama Allah SWT, lapor sama Allah, curhat sama Allah SWT. Faftah baini wa bainahum fathan. Ya, tolong ya Allah selamatkan ana. Ya, antara ana sama mereka, kasih jarak antara kita ini. Jangan sampai anak keikut sama mereka nih, kasih batas di antara kita. Wanajjini min man ma'i minal mu'minin, dan ya selamatkan aku dan orang-orang yang beriman kepadaku ya Allah. Doa Nabi Nuh, angkat tangan. Kata Allah SWT, fa'anjainahu wa man ma'ahu, dan kami selamatkan dia dan siapa yang bersama dia, fil fulkil masyhun, ya, di bahtera yang dibuat sama Nabi Nuh. Kami selamatkan, kata Allah SWT. Tapi Nabi Nuh doa dulu, minta sama Allah SWT. Seorang Nabi minta sama Allah, gimana kita jamaah yang bukan Nabi, masa kita tidak minta sama Allah? Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ya Allah selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka berbuat ya Allah. Ini zaman sekarang mulai banyak nih, a'udzubillah, yang dilakukan sama Nabi, dilakukan sama kaumnya Nabi Lut, ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, dan seterusnya. Nabi Lut tuh doa sama Allah, ya Allah jauhkan ana dari perbuatan kaum ana ini, keluargaku juga ya Allah jauhkan dari perbuatan seperti itu. Dan Allah jawab doanya, faranjainahu wa ahlahu ajma'in, dan kami selamatkan dia dan keluarganya. Kecuali istrinya sama Allah diadab karena melanggar, suruh jangan noleh, istrinya noleh. Akhirnya istrinya kembali ke kaumnya dan ikut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana juga cerita Nabi Yunus alaihissalam, doa sama Allah, fanada fid dzulumat. Ya, kita lihat disebutkan di fanada fid dzulumat, dia berdoa di kegelapan dzulumat, ya, bukan fid dzulum, ya, di kegelapan satu, bukan, ini jamaknya kegelapan. Dikatakan oleh para ulama, kegelapan malam, kegelapan laut, sama kegelapan perutnya ikan yang menelan Nabi Lut. Tidak membuat dia lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus, fastajabna lahu. Kami jawab doanya, kata Allah. Wa najjainahu minal gham, kami selamatkan dia dari apa yang dialami itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Doa, Allah selamatkan. Doa, Allah selamatkan. Doa, Allah selamatkan. Gimana Nabi Musa dan Nabi Harun? Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Ya, kami beri kepada Musa dan Harun itu yang namanya kerasulan dan kenabian. Wa najjainahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami selamatkan dia dari itu, karbil azim. Ya, dari Fir'aun dan bala tentaranya diselamatkan oleh Allah SWT. Padahal mustahil untuk selamat karena di depannya sudah ada laut, tapi ternyata lautnya terbuka, para jamaah sekalian. Dan betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, kalau kita mau pelajari, yang mana itu semua isinya berdoa, Allah selamatkan. Berdoa, Allah kasih. Berdoa, Allah amankan. Maka orang yang mau belajar dalam Al-Quran, dia akan temui sangat banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, minta kepada Tuhannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka sudah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan all out, semua sama dia dikeluarkan, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jawab doanya. Ya, dan Allah kasih apa yang mereka minta.
Sesuai, persis waktunya, tempatnya, pas semuanya. Allah kasih. Wa hakala sa'iru man iltaja ila rabbil alamin wa da'ah. Dan begitulah kisahnya semua orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sama kisahnya sama para nabi yang kita sebutkan tadi. Fa innahu la yukhayyibu 'abdan da'ah. Karena ingat para jamaah sekalian, kalau kita punya teman yang kita harap, suatu hari dia selalu memberi harapan kita, tapi akan ada suatu hari dia mengecewakan. Siapapun makhluknya, sehebat apa dia, suatu hari pasti dia akan mengecewakan kita. Makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yukhayyibu 'abdan da'ah. Tidak akan pernah Allah mengecewakan hambanya yang minta jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaruddu sa'ilan rajah. Allah tidak akan menolak orang yang minta dan berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah tolak. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang angkat tangan kepada Allah serius, jujur, minta sama Allah, terus dia turun tangannya, tidak mungkin nol hasilnya, tidak mungkin. Ini Rasulullah SAW yang bilang. Ya, faman raman najata fid dunya wal akhirah, fa alaihi bid-du'a. Maka barang siapa yang berharap keselamatan di dunia dan di akhirat, maka baginya jangan lupa berdoa. Maka bagi para hamba juga, an yastadhkira kulla lailatin anna najatahu biyadillah. Dan kita juga harus ingat setiap malam sebelum tidur bahwasanya keselamatan bagi dirinya itu hanya bisa Allah yang kasih. Ya. Wala najata illa liman najjahullah. Dan ingat lagi, tidak akan ada orang selamat kecuali diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fayazza'u ila rabbih, maka sering-sering kembali ke Allah, segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian mutadhallilan tabi'an, berharap yang merendahkan diri kita. Ya, berharap betul, ingin yang serius, biar dia ja'alahu fi rakbin najin al-faizin, agar semua Allah dia digabungkan bersama orang-orang yang selamat, sama orang-orang yang menang kelak di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur maka ambil wudu'lah sebagaimana kamu mau salat. Tsumma taji' ala shiqqika al-ayman, lalu tidur baring ke sebelah kanan. Tsumma qul, lalu katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah aku serahkan wajahmu ini untukmu. Wa fawwadtu amri ilaik, ya Allah aku limpahkan semua perkara-perkaraku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggung ini hanya kepadamu ya Allah. Raghbatan rahbatan ilaik, ya berharap dan takut kepadamu ya Allah. La malja, karena sungguh tidak ada sandaran. Wala manja, tidak ada keselamatan. Minka, darimu, illa ilaik, kecuali kepadamu semata ya Allah. Allahumma amantu bi kitabik, ya Allah aku beriman kepada kitab-kitabmu ya, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabimu yang sudah engkau kirim. Ini doa para jamaah sekalian dibaca kalau kita mau tidur. Lihat isinya. Pasrah semua ke Allah Subhanahu wa taala. Perkara badan kita, masalah-masalah ya semua diserahin ke Allah Subhanahu wa taala. Takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Rasulullah, fa'in mutta min lailatika fa'anta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal di malam itu, tidur tidak bangun lagi, mati, kamu berada di atas fitrah, ya bersih. Ya, waj'alhunna akhir ma tatakallamu bih. Dan jadikan doa ini itu akhir doa yang kamu baca. Habis baca ini, tak, tidak usah ngomong lagi, tidur. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang muslim jangan sampai ya kita mengharap keselamatan tapi tidak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap kita bisa masuk surga tapi doa ingin masuk surganya itu 1-2 kali saja. Bahkan mungkin lupa mau doa minta masuk surga. Sudah capek doa minta dunia semua sampai lupa. Sering panjangnya doanya urusan dunia semua tidak selesai-selesai. Salah satu yang miris sekali para jamaah sekalian, ya,
Seorang mukmin yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, ya minta petunjuk, hidayah. Wattuqa, minta ketakwaan kepada Allah. Wal afafa, kesucian diri juga minta sama Allah. Wal ghina, ya minta rasa cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya. Sebagaimana kisah yang masyhur, ya ada satu kisah para jamaah sekalian, kita semua harus tahu kisahnya. Kisah yang sebenarnya sedikit dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya dalam surat Al-Buruj, ya. Yang kisahnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja, ya, sebelum zamannya Rasulullah SAW, maka adalah Husahid, dan raja ini punya tukang sihir, katanya. Subhanallah. Falamma kabura qala lil malik. Ya, saat tukang sihirnya udah terlalu tua, renta, tukang sihir ini bilang sama si raja. Jadi tukang sihirnya ini piaraannya si raja ini. Inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihr. Aku sudah tua sekarang, takut mati nih sebentar lagi. Jadi tolong pilih anak muda untuk saya ajarkan supaya jadi tukang sihir juga. Akhirnya fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu. Akhirnya dapatlah satu anak muda, disuruh ajarin lah. Ya, disuruh belajar sama si tukang sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Setiap anak muda ini mau pergi ke rumah tukang sihir ini, ngelewatin rumahnya pendeta. Dan pendetanya ada di situ. Akhirnya anak muda ini karena ngelihat pendetanya orang yang baik dan lain sebagainya, penasaran, akhirnya duduklah sama pendeta. Wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Akhirnya karena dengar mauidhah yang datang dari pendeta ini ahlul kitab ya mereka. Dia senang sama pendeta ini. Wa kana idza ada as-sahir marra bir-rahib wa qa'ada ilaihi. Jadi setiap hari mau belajar sama si tukang sihir, mesti mampir dulu dia ke si pendeta. Akhirnya si tukang sihir sampai marah para jamaah sekalian. Kok telat kamu? Kok telat setiap hari terlambat? Sampai akhirnya dipukul sama tukang sihir. Singkat cerita, sekarang dia sudah punya dua ilmu nih anak muda ini. Ilmu hitam sama ilmu putih istilahnya. Ilmu kesyirikan, sihir, minta bantu sama jin dan setan. Yang satunya ilmu ya, tauhid, ya, melarang untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi orang baik. Jadi pendetanya masih zaman dulu, ini ahlu kitab yang masih bersih ya istilahnya, di bawah agamanya Nabi Isa alaihissalam. Fabainama huwa ala dzalik, akhirnya anak muda ini bingung harus mana yang saya ikuti, si tukang sihir atau si pendeta. Subhanallah, suatu hari dikatakan oleh anak muda ini ada suatu hewan besar, mungkin hewan buas yang menutupi jalannya orang. Akhirnya di hari itu dia ambil batu, dia berdoa. Kita lihat. Berdoa minta sama Allah SWT. Ya, jadi dia bingung saya harus pilih yang mana. Akhirnya anak muda ini megang batu itu seraya dia berdoa. Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir. Ya Allah, kalau perkaranya si pendeta ini lebih benar daripada pelajaran-pelajaran dari si tukang sihir ini, yaitu dengan singkat cerita, si pendeta ini yang lebih benar daripada si tukang sihir, tolong saya jadikan hewan yang saya lempar ini mati ya Allah. Akhirnya lemparlah batunya, subhanallah mati hewannya para jemaah sekalian. Akhirnya orang-orang berjalan lagi. Dia kaget. Doanya sama Allah SWT diijabah ini. Dia bingung dua perkara, dia minta sama Allah, yang mana yang lebih benar, ternyata Allah tunjukkan pendetanya yang lebih benar. Akhirnya dia datangin pendetanya, dia belajar, dan dia bilang sama pendeta, saya tadi begini, ketemu sama hewan, terus saya lempar, dengan saya berdoa, terus hewannya mati, dan lain sebagainya. Padahal cuma lempar dengan batu kecil, hewannya mati. Tanda dari Allah SWT, bahwasanya engkau yang benar, gitu. Akhirnya si pendeta bilang sama anak muda ini, antal yawm afdal minni, sungguh sekarang kau sudah lebih baik dariku. Kau sudah sampai ke waktunya sekarang untuk jadi orang sendiri. Dan pendetanya titip pesan, fa'in ibtulaita, kalau kamu besok ada ujian, ada diuji sama sesuatu, fala tadullu alayya. Jangan kamu pernah sebut-sebut aku atau kepada siapapun. Sudah, antara kita saja ini, tak usah ada orang tahu. Karena dia tahu rajanya zalim, jahat, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada apa-apa, tolong jangan bawa-bawa nama saya, kata pendetanya. Akhirnya, anak muda ini jadi orang soleh. Ya. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Kata Rasulullah, anak muda ini bisa bantu orang, menyembuhkan orang buta,
orang sakit kulit, ya. Banyak mengobati orang-orang datang ke dia. Akhirnya raja itu punya sohib. Raja punya teman nongkrongnya raja. Salah satu dari mereka, teman-temannya raja, ada yang buta. Dengar ceritanya si anak muda ini bisa bantu sembuhin orang dan lain sebagainya, dia cobalah datang ke anak muda ini. Datang bawa emas, bawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Katanya si temannya raja ini, aku datang ke sini bawa hadiah ini untuk kamu. Ya, kalau kamu bisa menyembuhkan butaku ini. Kata anak muda, inilah ashfi ahadan. Innama yashfillah. Aku tidak bisa sembuhin orang. Yang sembuhin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat para jamaah tauhid, ya, yang kita bahas tadi. Ya, pusat inti dari kebahagiaan seorang itu di dunia apalagi di akhirat adalah tauhid. Ini kalimat inilah ashfi ahadan, innama yashfillah. Aku tidak bisa ngasih kesembuhan ke orang manapun. Yang ngasih kesembuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in amanta billah, kalau kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan doakan untukmu. Nanti Allah akan menyembuhkanmu, kata anak muda ini. Fa amana billah, akhirnya orang buta ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sembuh, bisa melek lagi para jamaah sekalian. Akhirnya suatu hari karena senanglah temannya raja ini datanglah ke raja. Seperti biasa, suka nongkrong-nongkrong duduk sama raja. Akhirnya si raja tanya, "Man radda alaika basaruk?" Masya Allah, sudah sembuh nih. Siapa yang nyembuhin? Kata bapak temannya raja ini, Rabbi, Tuhanku yang menyembuhkan. Katanya raja, apakah engkau punya Tuhan selainku? Jadi sama nih rajanya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dijawab sama temannya raja ini, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Bukan kamu Tuhan. Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal ghunam. Akhirnya ditangkaplah temannya ini sama raja, disiksa sampai akhirnya lapor bahwasanya ini semua Anda dapati dari si anak muda itu tentang pengetahuan tentang Allah dan lain sebagainya. Akhirnya dipanggillah anak muda ini oleh raja. Wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras. Ya sungguh sihirmu itu sudah ya sangat hebat, bisa nyembuhin orang. Ya, soalnya anak muda ini yang dipilih untuk belajar sama tukang sihir dipikir ini sihir gitu. Tubri'ul akmah bisa nyembuhin orang, bisa sakit kulit bisa disembuhin, yang belang-belang kulit itu bisa sembuh. Orang buta bisa lihat. Dan yang lain-lain kata raja. Gimana caranya? Katanya anak muda, inilah ashfi ahadan, innama yashfillah. Aku tidak bisa sembuhin orang. Yang nyembuhin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya dipegang anak muda ini para jamaah, disiksa sama si raja, ya, sampai akhirnya dia batalkan janjinya. Dia sudah janji sama si pendeta, kalau kamu besok diuji, jangan sebut-sebut anak. Akhirnya dia nyebutlah. Saya tahu ini semua dari si pendeta. Akhirnya didatangin pendetanya para jamaah. Ditangkap pendetanya, didatangin ke raja. Dikatakan kepada pendeta, keluar kamu dari agamamu, kembali ke agama nenek moyangmu yang dulu. Si pendeta tidak mau. Sampai akhirnya pendeta ini digergaji jadi dua para jamaah sekalian. Tetap tidak mau keluar dari agamanya. Lalu didatangkan temannya raja tadi yang buta, yang sembuh. Disuruh kembali ke agamanya, tidak mau. Digergaji juga sampai mati. Lalu didatangkan anak muda ini, sudah diazab, disiksa, seluruh tetap tidak mau. Akhirnya raja memerintahkan anak buahnya. Kita lihat inti ceritanya di sini. Kita lihat. Ini anak muda ini para jamaah sekalian sama raja diserahkan ke bala tentaranya. Katanya si raja, bawa anak ini ke atas pucuk gunung sana, gunung fulan dan fulan yang tinggi itu. Kalau dia mau kembali ke agamanya yang dulu, bawa pulang. Tapi kalau dia tidak mau, lemparkan dari atas gunung itu. Subhanallah para jamaah sekalian, lihat apa yang diucapkan sama anak muda ini. Lihat doa para jamaah sekalian. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukup engkau ya Allah bagi mereka. Silahkan ya Allah lakukan apapun kepada mereka. Terserah kamu ya Allah. Anak pasrahkan ini semua kepadamu ya Allah. Apa yang terjadi para jamaah? Gunung itu bergoncang.
Sampai tentara-tentara ini jatuh semua, yang selamat hanya dia saja. Ini hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Datang lagi anak muda ini ke raja sendiri. Rajanya bingung. Mana orang-orang yang bawa kamu tadi? Kafanihimullah. Allah mencukupkan aku dari mereka. Allah jaga ada dari mereka. Habis itu mereka semua. Akhirnya panggil lagi tentara-tentara sama raja. Bawa anak ini ke laut. Kalau dia mau kembali ke agama nenek moyangnya, bawa pulang dia. Tapi kalau dia tidak mau, lemparkan ke tengah laut. Hari dibawa pakai perahu besar, berangkat ke tengah laut. Lagi-lagi berdoa. Disadarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya aku serahin sama mereka sama engkau, terserah sama engkau mau diapain ya Allah. Aku pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Cukupkan aku kepadamu saja ya Allah. Silahkan kau mau apain ini orang-orang ya Allah, silahkan. Aku pasrahkan kepadamu. Itu kapal diumbang-ambing sama ombak para jamaah sampai pecah kapalnya. Semuanya mati tenggelam. Allah selamatkan, Allah hempaskan anak muda ini, diselamatkan ke tepian lagi. Didatengin lagi raja sama anak muda ini. Subhanallah. Kita lihat para jamaah sekalian. Rajanya bingung sekarang. Akhirnya anak muda ini ngasih tahu ke raja. Rajanya sekarang diajarin sama anak muda. Kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu cara. Gimana caranya, kata raja? Kamu ambil busur panahku, ya, engkau ambil anak panahku, letakkan di busurnya, lalu sebelum engkau lepas itu, kau arahkan kepadaku, sebelum engkau lepas, engkau baca, Bismillahirrabbilghulam. Subhanallah, kita lihat. Bismillah, dengan nama Allah SWT, Tuhannya anak muda ini. Bismillah, seperti yang kita sebutkan. Bismillahirrabbilghulam. Tapi dengan syarat engkau harus kumpulkan semua orang, semua rakyatmu kamu kumpulkan di satu tempat, dan kamu lakukan itu di depan mereka semua. Baru kamu bisa membunuhku, kata anak muda ini. Akhirnya karena rajanya sudah terbawa emosi, panggillah seluruh orang rakyatnya raja ini, dikumpulkan jadi satu, dan anak muda ini diikat. Kata dia, salib aku di batang pohon, lalu lakukan itu tadi. Akhirnya dilakukan sama raja, para jamaah sekalian. Rajanya bilang Bismillahirrabbilghulam, dilepas anak panahnya, kena ke dadanya si anak muda ini, dan mati anak mudanya. Namun datang musibah yang selanjutnya, orang jamaah, orang-orang yang ada semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengar Bismillahirrabbilghulam, semua teriak-teriak masyarakatnya, amanna birabbilghulam, amanna birabbilghulam, kami beriman kepada Tuhannya si anak muda itu, kami beriman kepada Tuhannya anak muda itu, kami beriman kepada Tuhannya anak muda. Dilepaslah si raja ini, tidak beriman sama raja lagi, tidak takut lagi sama raja. Akhirnya rajanya marah, rajanya memerintahkan untuk bikin parit yang sangat besar, al-ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Subhanallah. Ya, ini tafsirannya surat Al-Buruj ya. Ashabul ukhdud, digali parit yang sangat besar, dikasih api di sana yang berkobar-kobar sangat besar, rakyatnya disuruh kembali satu-satu ke agama nenek moyangnya, kalau tidak mau dilempar ke parit yang penuh dengan api tadi. Dibakar semuanya. Sampai akhirnya ada ibu-ibu yang gendong anak kecil, sudah melangkah, disuruh kembali, ibu ini tidak mau, tapi ibu ini kayak maju mundur, ragu, karena kesian sama anak bayinya. Anak bayinya berbicara, ya ummah, isbiri, wahai ibunda, sabar, fa'innaka 'alal haq, karena sungguh, fa'innaki 'alal haq, karena sungguh engkau ada di atas kebenaran. Akhirnya loncat ibu ini sama anak muda ini, para jamaah, akhirnya meninggal dunia. Kita lihat para jamaah sekarang kisahnya, ya Allah, mati syahid. Gimana kita lihat? Bagaimana dampak dari tauhid dan bagaimana dampak dari doa, ya sangat dahsyat pada jamaah sekalian. Ya Allah taala alam, itu bisa saya sampaikan di pertemuan sekarang. Semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan yang lain. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Mufi Hanif Khalid atas apa ilmu yang telah disampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Persilakan kepada seluruh peserta, kalau ada yang mau ditanyakan bisa kirimkan pertanyaannya di chat melalui private atau bisa raise hand. Dan ini udah ada pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari YouTube.
dari Ratna Kartikaning. Bismillah. Bicara doa Ustaz adalah hal yang menjadikan kita banyak bersabar dalam menunggu jawaban dari Allah. Bolehkah doa yang kita harap kita ulang terus di saat waktu yang ijabah? Mohon nasihatnya, syukran. Jelas, sangat boleh ya. Banyak sekali doa. Dan kalau kita tidak bisa doa pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia ya. Tidak masalah. Jangan sampai tidak doa gitu gara-gara tidak tahu bahasa Arabnya. Doa, hafal doa apa? Baca. Ya asal jangan baca di doa ijabah, doa hafal doa masuk kamar mandi aja terus dibaca ya kan tidak nyambung jemaah. Belajar doa-doa banyak. Sekarang ada Google, antum bisa tulis itu. Buka situs-situs yang sunnah, baca doa apa dicari, pasti ada. Atau beli buku doa dan wirid, beli, dicek, dicari. Minta petunjuk ada doanya. Sudah sama Rasulullah sudah diajarin semuanya. Ya, tinggal kita mau cari atau tidak gitu. Ya, kalau mau dihafalkan silahkan, atau kalau mau dibaca silahkan. Di HP juga bisa. Ya, sangat mudah zaman sekarang, tidak ada alasan gitu. Jadi baca doa, tidak ada batasnya, mutlak, silahkan doa. Ya Allah, alam bisawab.